Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat malam. Kita sudah tentu selesai beraktivitas mungkin, tapi hidangan malam sudah tersedia 5 menit bersama dengan firman. Masih lanjutan dari tadi pagi dan kita membaca di ayat yang keempat. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap mau hidup dalam mempertahankan iman kami yang paling murni dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sebab ternyata ada Yudas 1 ayat 3 dan 4, ayat 4 saya baca. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya pengusaha dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebagai orang yang pertahankan iman, ada beberapa cara untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus. Yang pertama, jadilah orang benar, bukan orang fasik. Karena kalau orang benar, dia akan melakukan, dia akan taat, melakukan firman Allah, dia akan taat kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang fasik, mereka akan melawan firman Allah, melawan kehendak Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hiduplah dalam kasih karunia, bukan di luar kasih karunia. Kalau orang hidup dalam kasih karunia, dia akan berkata, semuanya karena Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semua yang ada karena pertolongan Tuhan. Aku bisa melakukan apa saja, itu karena kasih karunia Tuhan. Aku bisa hidup, aku bisa mengerjakan segala sesuatu, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau jenjang pangkatku semakin naik, itu karena Tuhan. Karena kalau berkat-berkat diberikan kepadaku, itu karena Tuhan. Jadi kalau orang hidup dalam kasih karunia, fokusnya adalah kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang di luar kasih karunia, fokusnya adalah dirinya sendiri, hawa nafsunya, kedagingannya, kemauannya sendiri, egonya, kesombongannya. Itu kalau orang di luar kasih karunia. Makanya jangan hidup dalam di luar kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah. Sebelumnya saya berpantun dulu. Ada orang jahat merasa benar, ada orang benar merasa jahat. Tetapi di dalam Yesus, yang benar itu benar, yang jahat itu tetap jahat. Jadi tidak ada sandiwara di situ. Nah, puji nama Tuhan. Lalu, yang ketiga ialah hidup dalam kekudusan, bukan dengan hawa nafsu. Jadi kalau orang hidup dalam kekudusan, dia akan menjaga persekutuannya dengan Tuhan, dengan sesama, dengan baik dan benar. Karena apa? Kita berdoa menghampiri Allah, tidak bisa dalam dosa, tidak boleh dalam hawa nafsu, tetapi dalam kekudusan. Allah itu kudus, sebab itu harus kita kudus. Allah itu sempurna, hendaklah kita sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Jadi kekudusan itu harus menjadi bagian kita. Jadi kada orang kalau orang di luar sana, orang berkata orang berzina itu adalah orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan muhrimnya. Tetapi saya mau katakan, orang percaya memandang saja dengan hawa nafsu, maka itu sudah perzinahan. Dan itu sebabnya kekudusan Allah itu perlu ada dalam hidup kita. Jangan mengumbar hawa nafsu, melihat sedikit sana, hawa nafsu. Hawa nafsu terus dihumbar. Udah satu dia miliki, mau lagi. Hawa nafsu. Satu aja tidak habis. Jadi kalau orang hidup dalam hawa nafsu, tetap tidak akan terpuaskan. Karena apa? Seperti minum air laut. Tapi kalau orang hidup dalam kekudusan Allah, dia tahu apa yang terbaik. Nah, yang terakhir adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan menolak dia sebagai Tuhan. Jadi kalau mau mempertahankan, kita berjuang mempertahankan iman kita, pakailah keempat hal ini. Supaya apa? Kita terus menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita sadar, kita bernapas, kita dapat melakukan segala sesuatu, itu karena Tuhan. Jadi kalau kita menolak Tuhan, yang menjadi pemberi kehidupan, memberi kekuatan untuk melakukan segala sesuatu, sehingga salomnya, koaknya tinggal dalam kehidupan kita. Wow, salom itu damai sejahtera, koak itu kekuatan Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu it's enough for us. Jadi terakhir,
Hidup mempertahankan iman bukanlah sesuatu yang gampang, tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hidup mempertahankan iman, mari terus berjuang untuk melakukan yang terbaik dari hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tidak hidup dengan cara-cara dunia, tapi kami hidup dengan cara-cara firman dan kehendak. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap.